Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka kami di sini dari kelompok 1 Fisika, saya Erdiana, saya Wahyu Sukmana Raja, saya Adil Salo. Kami akan membahas materi kami yang berjudul suhu dan kalor dan permasalahan suhu dan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian suhu. Suhu adalah suatu besaran yang menyatakan ukuran derajat, panas atau dinginnya suatu benda. Untuk mengetahui dengan pasti suhu pada suatu benda, kita memerlukan alat ukur suhu yang disebut termometer. Termometer pertama kali dibuat oleh Galileo Galilei pada tahun 1595. Termometer dibuat berdasarkan kepekaan bahan terhadap perubahan suhu. Definisi menurut Insinyur Sarsinta yaitu suatu ukuran dingin atau panasnya keadaan atau benda. Di Indonesia, satuan suhu yang umum digunakan adalah derajat Celcius. Ada 4 macam skala umum pengukuran yang digunakan dalam termometer, yaitu sebagai berikut. 1. Skala Celcius ditemukan pertama kali oleh Anders Celsius pada tahun 1972. Titik lebur 0 derajat, titik didih 100 derajat, dan jumlah skala 100. Kedua, skala Reaumur ditemukan pertama kali oleh René Antoine Verhault de Reaumur pada tahun 1731. Titik lebur 0 derajat, titik didih 80 derajat, jumlah skala 80. Ketiga, skala Kelvin ditemukan pertama kali oleh Lord Kelvin pada tahun 1864. Titik lebur 27,3 derajat, titik didih 37,3 derajat, dan jumlah skala 100. Keempat, skala Fahrenheit ditemukan pertama kali oleh Daniel Gabriel Fahrenheit pada tahun 1744. Titik lebur 32 derajat, titik didih 212 derajat, dan jumlah skala 180 derajat. Pengertian kalor adalah satu bentuk energi yang dapat berpindah dari benda bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Apabila saling bertemu atau bersentuhan, dua benda yang memiliki suhu berbeda ketika dipertemukan akan menyebabkan kalor mengalir atau berpindah. Contohnya, pada saat kita menuangkan air dingin ke dalam air panas, maka akan menghasilkan air hangat, sehingga dapat kita ketahui bahwa suhu dan kalor itu hal yang berbeda. Beberapa jenis perpindahan kalor yang bisa terjadi yaitu sebagai berikut. 1. Konduksi. Perpindahan secara konduksi adalah proses perpindahan kalor yang terjadi pada suatu zat atau benda yang tanpa disertai perpindahan partikel-partikel dari zat tersebut. 2. Radiasi. Merupakan proses perpindahan panas tanpa melalui zat perantara. Panas radiasi dapat kita rasakan secara langsung tanpa perantara benda. 3. Konveksi merupakan proses perpindahan panas melalui zat perantara yang mengikuti perpindahan partikel-partikelnya, dan konveksi terjadi pada zat cair dan gas. Dalam kehidupan sehari-hari, apakah kalian pernah bertanya-tanya kenapa pada saat terik di siang hari bangunan pada rumah Honai tradisional itu terasa lebih sejuk atau dingin, sedangkan rumah berdinding terasa panas? Dan begitu pun sebaliknya ketika di malam hari. Nah, peristiwa di atas itu terjadi dikarenakan perbedaan suhu antara keduanya. Dan perbedaan suhu pada kedua tempat tersebut juga disebabkan oleh beberapa faktor. Antara lain yaitu, pertama, dari bahan konstruksi. Rumah Honai tradisional itu biasanya terbuat dari kayu atau bambu dengan dinding tipis. Bahan tersebut juga memiliki konduktivitas termal yang lebih tinggi daripada bahan konstruksi modern, seperti contohnya beton atau batu bata yang sering digunakan dalam pembuatan rumah berdinding. Faktor kedua, adanya ventilasi. Rumah Honai tradisional biasanya memiliki ventilasi yang lebih baik dibandingkan rumah berdinding, karena didukung dengan desain atap melengkung pada rumah Honai memungkinkan sirkulasi udara yang lebih baik,
sehingga aliran udara segar dapat mengeluarkan udara panas dari dalam ruangan. Faktor ketiga yaitu isolasi termal. Rumah berdinding modern umumnya dilengkapi dengan isolasi termal yang lebih baik sehingga dapat mengurangi penyaluran panas dari luar ke dalam ruangan pada siang hari. Sedangkan rumah Honai tidak memiliki isolasi termal yang sama efektifnya, sehingga panas lebih mudah masuk ke dalam ruangan. Kemudian faktor yang keempat yaitu paparan sinar matahari. Jika rumah Honai terletak di tempat teduh dan memiliki atap yang efektif, maka paparan terhadap sinar matahari secara langsung akan berpotensi sedikit saja. Sementara itu, rumah berdinding yang secara langsung terpapar oleh sinar matahari dapat menyerap panas tersebut sehingga menyebabkan terasa lebih panas jika berada di dalam ruangan. Jadi, perlu diingat bahwa rasa sejuk atau panas di dalam rumah itu dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kondisi iklim, orientasi rumah terhadap matahari, penggunaan ventilasi, dan material bangunan. Meskipun rumah Honai dapat memberikan kenyamanan di daerah tropis, rumah berdinding dengan isolasi termal yang baik mungkin lebih nyaman, baik di lingkungan dengan iklim berbeda atau pada waktu-waktu tertentu. Dari pembahasan mengenai suhu dan kalor, dapat ditarik kesimpulan bahwa suhu dan kalor memiliki hubungan yang sangat erat dan saling mempengaruhi satu sama lain. Suhu adalah suatu besaran yang menyatakan ukuran derajat panas atau dinginnya suatu benda. Sedangkan kalor adalah salah satu bentuk energi yang dapat berpindah dari benda bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah apabila keduanya saling bertemu atau bersentuhan. Nah, segitu dulu ya teman-teman penjelasan mengenai suhu dan kalor. Semoga apa yang kita sampaikan dapat menambah pengetahuan dan informasi bagi kalian semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.